Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Sehat selalu saudara-saudaraku dan tetap semangat walaupun didera banyak masalah, kita tetap optimis, tetap yakin, karena kunci sukses itu optimis dan yakin saudara-saudaraku, dan harus husnudon tentunya seperti itu kan, positive thinking gitu. Nah, ini kami menemukan info ya, mendapatkan info dari saudara-saudara kami yang ada di Pemalang. Saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami dari Pemalang ini menemukan diduga kuat, bukan hanya diduga saja, tapi diduga kuat. Ditemukan sebuah makam palsu. Buatannya ya siapa lagi kan, bisa ditebak, bisa digambarkan. Itu berlokasi di Desa Semingkir, Randu Dongkal, depan SMKN, itu di area PTPN 9, kebun kelapa, di tengah kebun kelapa. Memang dari informasi yang kami dapat, pembuatan makam palsu itu ya, pembuatan makam palsu itu di pas rame-ramenya musim Covid itu, saudara-saudara, ya kan. Terus kita berpikir begini, betapa liciknya mereka sehingga mereka itu bisa memanfaatkan celah sekecil apapun. Ya, termasuk munculnya makam-makam yang bertuliskan Kabib dan Kabibah yang ada di sekitaran makamnya Mbah Sunan Bonang ya. Itu diperkirakan pas Covid itu, tahu-tahu banyak nisan yang di situ bertuliskan Kabib dan Kabibah, ya kan? Wah, berarti sengaja. Iya, karena memanfaatkan momen yang di situ itu pemerintah lagi menggalakkan lockdown kan, tidak boleh melakukan perjalanan, harus tinggal di rumah. Nah, di sini mereka memainkan perannya. Mereka siapa? Ya digambarkan sendiri. Siapa mereka? Aktor intelektual tentang makam palsu itu siapa? Tidak usah kami sebutkan. Tentu saudara-saudara kami sudah paham lah. Dan secara geografis Pemalang dengan Pekalongan itu sangat dekat, saudara-saudaraku, gandeng gitu loh, tetangga gitu loh. Kalau istilah Malaysianya itu jiron. Tetangga, jiran, jiron, nah gitu. Nah, begini saudara-saudaraku, berarti ada unsur kesengajaan. Nah, dalam Islam itu melakukan dosa dengan sengaja itu jauh besar, lebih besar konsekuensinya dibandingkan melakukan dosa tapi tidak sengaja. Bahkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, sudah tahu dosa tapi tetap melakukannya itu bisa menjadi kafir. Itu kami pernah membaca kitab karangan Syekh Nawawi seperti itu. Nah, sudah tahu bikin makam palsu itu dosa, tapi tetap dilakukan. Loh, saya yakin mereka yang mengerjakan pembuatan makam palsu tahu bahwa ini makam palsu gitu loh. Ya dengan alasan manusia itu punya akal. Tapi ya itu, mereka, kenapa kami mengatakan sengaja? Karena memanfaatkan situasi dan kondisi, muktadul hal, muktadul makomnya. Di saat pemerintah lagi menggalakkan lockdown di zaman Covid tempo dulu kan, mereka bekerja ini. Wah, termasuk di daerah Pemalang ini, saudara-saudaraku, ini diperkirakan pas Covid. Tadinya tidak ada itu di PTPN
9 itu di kebun kelapa. Tidak ada itu. Tapi tahu-tahu lah kok ada bertuliskan Habib Dobolowi kan. Nah, berarti sengaja, ini sengaja. Nah, ini konsekuensinya itu jauh lebih besar. Ibaratnya begini, kita 4:30 itu tidur kan, 4:30 pagi itu sudah mendengarkan adzan subuh. Seharusnya kita sholat subuh, tapi kita tidur terus bangun-bangun jam 9 pagi. Kita dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak subuhan gara-gara subuhnya, tidurnya itu jam 3 kan, belum masuk sholat subuh kan, jam 3 belum masuk, tiduran terus bangun-bangun jam 9. Nah, itibannya seperti itu. Nah, ini kami yakin mereka itu tahu bahwa bikin makam palsu ini pekerjaan yang salah, amalia yang salah. Akan tetapi mereka sengaja, entah apa yang merasukinya, tidak tahu, atau sudah dijamin masuk surga, ya tidak tahu juga, atau mendapatkan tiket syafaat dari baginda Nabi, ya mungkin juga gitu. Makanya gini saudara-saudaraku, kita harus belajar dari ini semua. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam area-area seperti ini. Karena model-model begini ini tidak bagus untuk akal kita, untuk amaliyah kita, untuk haliah kita. Wah, kita bisa terjebak dalam siklus situasi yang di situ itu menggampangkan, menyepelekan, itu loh. Kita harus jelas kalau al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Perkara hak itu jelas. Bikin makam palsu itu jelas salah gitu loh. Tidak ada bukti otentiknya. Di sini pernah ada Habib yang mati contohnya. Tahu-tahu modal nisan tok ditancepin gitu aja. Ini kan ambiar gitu loh, nggak jelas gitu loh. Al-haqqu bayyinun wal batilu bayyinun. Perkara hak itu jelas dan perkara batil itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya itu ya sesuatu yang remang-remang ambiar. Nah, model-model remang-remang ambiar itu memang salah satu strateginya mereka untuk mengelabui kita semua. Mereka itu pintar sekali bertalabus ria, berbunglon ria, sehingga orang itu kebingungan mana yang sebenarnya wali, mana yang sebenarnya dzurriyyah Nabi, kan begitu kan? Mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Mereka selalu memainkan peran bunglonnya itu. Makanya kita harus sadar, kita harus cermat, kita harus betul-betul bisa membedakan antara perkara yang hak dan batil untuk kecerdasan otak kita, untuk menjaga kewarasan akal kita. Karena amanah yang diberikan Allah kepada kita dan tentu harus kita jaga. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.